Wah itu kalau saudara ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan, aku tuh gimana ya? Kalau Tuhan sudah janji begitu tuh ya saya sih percaya. Tapi boleh nggak kalau saya minta tanda? Wah itu ya. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya bisa. Shalom, izin bertanya Pak tentang Matius 12:39. Tentang angkatan ini menuntut suatu tanda. Apakah setelah kita diajar dan belajar mendengar suara Tuhan, apakah masih diperkenankan seorang percaya minta suatu tanda sebelum memutuskan sesuatu? Jadi seringkali orang minta tanda itu kan karena kita tidak yakin ya kan? Makanya kita minta tanda dari Tuhan. Tapi misalkan kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita kenal betul siapa Tuhan kita. Masa iya sih saudara masih mau minta tanda lagi? Misalkan contoh, ini saya lihat di sini ada siapa ya? Oke, ada Bu Nur Intan. Salam, selamat sore Bu Intan. Ibu kan kenal saya ya Bu ya. Nah kalau misalkan ini saya ngomong sama Bu Nur Intan, Ibu, kapan Ibu ke Jakarta? Saya titip dibeliin apa katakanlah ya, markisa atau apalah, bolu, meranti katakanlah seperti ini. Tapi ini bukan kode-kode ya Bu ya, bukan ya. Ini cuman ilustrasi. Nanti kalau Ibu sudah bawa, nanti saya gantiin, gitu kan. Nah, kalau Bu Nur Intan sudah mengenal saya dan percaya, ya nggak mungkin lah Pak Steven tidak akan mengganti. Ya pasti kalau sudah dibeli dan bilang titip ya pasti akan diganti. Nah otomatis Bu Nur Intan ya karena sudah mengenal saya ya siap, mau belinya berapa kardus atau berapa banyak. Paling cuma tanyanya begitu. Tapi tidak ada keraguan. Nanti jangan-jangan saya cuma dititipi beli, lalu setelah itu Pak Stevennya pura-pura lupa. Jadi akhirnya saya rugi, tidak diganti pembeliannya. Nggak mungkin. Kenapa? Ya karena Bu Intan percaya sama saya. Tapi kalau Ibu tidak mengenal saya dengan baik, atau reputasi saya terkenal jelek, seringkali memanipulasi, seringkali titip ya, tapi setelah itu pura-pura lupa, tidak mengembalikan uang yang dipakai untuk membeli. Apa yang terjadi? Ya Bu Nur Intan mungkin akan bilang, ya siap Pak, boleh, tapi bisa nggak ditransfer dulu? Minimal buat ongkos transport. Kenapa begitu? Karena ya tidak percaya. Nah demikian pula antara kita dengan Tuhan. Kenapa sih kok kita minta tanda lagi? Kalau kita sudah mengenal Dia, kalau kita sudah mengenal Dia, kalau kita sudah sedemikian dekat, erat, karib dengannya, masa saudara tidak percaya? Wah itu kalau saudara ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan, aku tuh gimana ya? Kalau Tuhan sudah janji begitu tuh ya saya sih percaya. Tapi boleh nggak kalau saya minta tanda? Wah itu ya. Kalau saya yang jadi Tuhan, saya bisa tersinggung loh. Untung saya bukan Tuhan dan Tuhan itu bukan saya. Jadi kadangkala dalam keberadaan kita yang tidak tidak betul-betul yakin, kita masih minta tanda. Tuhan itu dalam kemurahan dan kebesaran hatinya masih terus memberi tanda kepada kita. Tapi ya masa sih kita, ini saya berbicara dari sisi kitanya ya. Kalau dari sisi Tuhannya ya itu saya percaya dengan keberadaan Tuhan yang penuh kasih, penuh pengertian. Ya dia akan kasih aja lah. Tapi saya itu mengajak untuk kita berpikir dari perspektif kita. Masa kalau kita sudah belajar bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kok kita masih ragu sama Tuhan? Kok kita masih tidak percaya kepada Dia sampai mau minta tanda lagi? Gitu loh saudara. Ya. Yang penting kita tahu
realita Tuhan nyata atas hidup kita. Yang penting kuasa firman terus bekerja terngiang-ngiang dalam hidup kita. Saya rasa itu cukup. Dan biarlah kita belajar membangun reputasi kita di hadapan Tuhan. Ya. Karena ketika kita terus membangun reputasi hidup kita di hadapan Tuhan, saya yakin kalau Tuhan sudah mulai membuat pengakuan atau memberikan pernyataan, ini orang orang yang aku percayai, ini orang hatinya melekat kepadaku, itu saudara, artinya perkenanan Tuhan akan turun atasmu. Ya, ku dengar dia bersaksi tentang hidupku, hatinya melekat kepadaku. Nah, itu harusnya menjadi pernyataan Tuhan tentang hidup kita. Tuhan bilang, Stephen ini hatinya melekat kepadaku. Jadi aku akan membentenginya, aku akan meluputkannya, aku akan selalu menyertainya, aku akan menjawab setiap kali dia bertanya dan berseru kepadaku. Wah, itu kalau sudah seperti itu, saudara, kita sudah memiliki sorga. Kita sudah memiliki sorga. Ya, saya berdoa biarlah dimensi pengenalan akan Tuhan dalam hidupmu akan terus bertumbuh sedemikian rupa sehingga engkau betul-betul dibawa oleh Tuhan untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Engkau betul-betul dibawa untuk menarik datang perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Terjadilah di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya.